tergantung bagaimana tingkat kemampuan. Backupan udah nggak selesai? Backupan selesai bos. Asyik, supply itu. Nah, jadi bahan evaluasi selama 2 tahun ini karena dianggap ini masih hidup dan dia terus disukai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di channel Paro TV. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu instansi di Badan Desa, yaitu BPD, Badan Permusyawarah Desa. Kenapa ini malam tema kita tentang BPD? Karena banyak masyarakat atau orang awam yang tidak paham apa itu BPD, apa fungsi, apa tugas dari BPD tersebut. Jadi narasumber kali ini ada Bang kita Dani sebagai Sekjen Sekretaris BPD Klambi 5 Kebun. Siap. Pak Banda. Sehat. Alhamdulillah. Lagi mau masa-masa menjelang lebaran sehat ya kan. Hampir 10 lebaran. BPD sehat, Bang. Sehat semua. Sehat semua. Bangda, BPD, Badan Permusyawaratan Desa. Ya. Apa itu? Jadi dari awal ya, Dari sejarah terbentuk BPD ya. Jadi BPD ini dulu istilahnya Lembaga Musyawarah Desa LMD ya, masalah itu kan. Jadi ini semacam forum yang disiapkan untuk desa tersebut itu rembuk untuk menyelesaikan persoalan apapun itu yang ada di desa persoalan. Nah sebenarnya kultur demokrasi itu diambil dari sini, dari desa itu. Kultur demokrasi itu makanya ada istilah musyawarah dalam Pancasila itu kan ada istilah musyawarah mufakat dan Iya. Nah itu diambil dari desa itu. Sebenarnya mewarisi kultur itu desa. Nah jadi diangkatlah jadi agenda nasional. Nama BPD ini itu dari tahun 1965 udah terbentuk lembaga, dulu namanya Lembaga Musyawarah Desa, udah terbentuk. Seiring perjalanan berubahlah namanya jadi BPD itu di tahun 2002 pasca keluar Undang-Undang 22 tahun 2002 tentang desentralisasi pemerintahan daerah. Berubahlah namanya, berubahlah juga mekanisme namanya, tapi kulturnya tetap. Ini semacam forum rembuk, itu forum musyawarah desa gitu ya. Nah apa namanya yang dulunya Lembaga Musyawarah Desa jadi Badan Permusyawaratan Desa. Jadi BPD dulu LMD ya gitu. LMD. LKMD itu bukan? Bukan. Oh, LMD beda lagi ya? Lagi. Itu dia. Buat mobil bos. BPD tugasnya Bang? Nah gini tuh, karena ini sebenarnya kan gini, undang-undang 32 itu tahun 2002 kalau nggak salah itu, dia semacam menyebutkan bahwa ini ada satu desa, tapi desa ini harus dibantu, membangunnya itu harus bersama-sama dengan masyarakat. Jadi semangat undang-undang desentralisasi itu, semangat undang-undang otonomi daerah itu, itu semangatnya bagaimana kami kasih amanah untuk membangun desa kalian secara pribadi. Wah, makanya
digabungkanlah dua kekuatan ini untuk membantu kepala desa, karena dianggap BPD itu orang yang paling memahami kultur masyarakat di sekitar. Kalian satukan kekuatan kalian, kalian ciptakan, kalian urus diri kalian sendiri untuk terbang. Kira-kira gitu. Jadi gitu semangatnya. Sampai merokok. Oke. Kacar bang. Kopi mungkin bang. Gitu dia bos. Jadi BPD itu dia lembaga di mana aspirasi masyarakat harus dituangkan. Lembaga di mana musyawarah, di mana penyelesaian masalah itu harus dengan mekanisme musyawarah. Gitu dia. Berarti BPD sama kayak DPRD gitu ya? Sama ya, mirip ya. Mirip aspirasi. Iya, beda penghasilan aja bos. Beda penghasilan aja. Ada penghasilannya? Ada. Cuma ya beda, nggak kayak DPR lah. Lalu ya, jauh lah ya. Tapi tugasnya sama ya? Hampir gitulah, hampir gitu. Oh, gitu. Ya, cuma nggak ada perjalanan dinas saja. Hampir begitu. Tapi gini dia. Prinsipnya gini ya, BPD ini. Prinsipnya dalam mengurus desa, kepala desa tidak boleh sewenang-wenang untuk mengajukan satu program atau memiliki satu agenda khusus untuk membangun desa dengan pikirannya sendiri. Nggak boleh. Dihadirkan BPD ini untuk saling rembuk, mencari titik di mana desa itu bisa dibangun secara bersama. Gitu ya, titik terbaik kira-kira gitu. Jadi mana? Jadi disatukan nih pemikiran nih. Kepala desa pemikirannya ini BPD lewat 9 orang. BPD tergantung apanya ya, tergantung desa, keterwakilan desa, jumlah penduduk desanya ya. Ada yang relatif, ada yang 9, ada yang 5 gitu lah. Nah, desa Kelambi 5 Kebun ini 9. Nah, berkumpul lah 9 plus pemerintah desa, berkumpul pemikiran, berkumpul aspirasinya, berkumpul gagasannya untuk dituangkan secara bersama-sama dalam rangka membangun desa itu tadi. Wah, inilah makanya di Undang-Undang Otonomi Daerah itu dia harus membangun dirinya. Kau pemerintah itu baik kali itu. Kalian, kami kasih anggaran ini dalam rangka apa kalian bangun pribadi kalian, maksud itu. Dan bangun desa kalian, gitu. Dan bangun apa kalian agar mampu menyelesaikan persoalan masyarakat tentang kemiskinan, macam gitu. Berarti BPD ini bisa saja ya menghempang apabila ada kebijakan kepala desa yang menyimpang ya? Iya, artinya mana kebijakan itu yang memang dia sumbernya itu masyarakat. Kebijakan itu dalam rangka menjawab persoalan yang ada di masyarakat. Gitu saja. Gitu. Jadi kan kebijakan itu dalam rangka subjektivitas kepala desa, nggak gitu ya, nggak subjektivitas kepala desa, nggak subjektivitas pemerintah desa juga. Jadi dia lahir itu berdasarkan persoalan yang ada di desa. Nah, yang paham siapa BPD? Makanya dia menggelar musyawarah untuk merembukkan semana solusinya. Nah, gitu deh, cari solusi terbaik. Nah, gitu dia, Pak Bos. Masa BPD ini sama nggak dengan masa kepala desa? Sama. Berarti diangkat kepala desa, terangkatlah BPD dulu. Baru nanti ya, karena mekanisme pembentukan panitia kepala desa itu BPD. Jadi BPD dilantik dulu. Baru BPD membentuk panitia dan untuk melakukan pemilihan kepala desa. Nah, gitu deh. Jadi BPD dulu yang dibangun. Jadi ketika ada suatu permasalahan tidak sinkron antara BPD dengan kepala desa, nah itu anggaran yang tidak terpakai itu gimana? Maksudnya nggak terpakai gimana? Misalnya ada suatu tidak sinkron nih, tidak sama, tidak menuju kesepakatan bersama antara. Nah,
Ya, antara desa dan BPD. Antara desa dan BPD itu gimana? Ya, Siapa pihak ketiganya? nggak ada pihak ketiga. Ya pihak ketiga itu harus sampai jumpa di titik temu tentang gagasan. Kalau nggak gagasan, nah di sini memang serunya perdebatan tadi. Gagasan tadi kita tuangkan bersama-sama untuk argumentasi paling kuat. Punya siapa lah yang paling kuat dalam berargumentasi, dan itu logis dalam menjawab persoalan masyarakat. Itu yang kita BPD pun dia nggak boleh egosentral, nggak boleh ego sektoral. Seandainya memang agenda kepala desa itu memang yang terbaik untuk menjawab masalah masyarakat, ya kita ikut, harus ikut, wajib ikut. Begitu juga si kepala desa, dia nggak boleh pakai ego sektoralnya, nggak boleh gitu. Sepanjang itu terbaik buat masyarakat dan menjawab persoalan paling urgen, itu gitu. Kadang-kadang kan ada gini deh, program, tapi ini program hari ini belum tentu menjawab persoalan hari ini. Ya, kan? Ada itu. Ya kan? Kita carilah mana yang betul-betul dinamika masyarakat tadi yang mampu menjawab itu. Kita sesuaikan programnya. Gitu dia. Jadi win-win solution sifatnya. Cari solusi apa nih, solusi terbaik untuk menjawab masalah ini. Gitu dia. Nggak bisa pakai apa, harus ini harus ini ya. Pernah nggak sampai permasalahan itu tidak terjawab karena kedua belah pihak ini mempunyai gagasan yang pas, yang terbaik masing-masing? Pernah nggak gitu? Nggak pernah, karena memang satu sisi kita memang udah masing-masing itu harus pahamnya ini bukan kemauan kita secara pribadi gitu. Ini bukan kemauan kita, ini memang dikhususkan dalam rangka menjawab persoalan masyarakat. Gitu deh. Jadi ya jarang nggak ketemu. Ya maksudnya jarang sampai nggak menuju kata mufakat. Jarang. Tapi kata karena kan memang win-win solution dia. Ya kadang-kadang ya agenda BPD dulu diutamakan. Ya kadang-kadang juga agenda kepala desa dulu diutamakan. Gitulah. Tergantung dinamika sosialnya. Nggak pernah sampai benar sampai benar nggak boleh BB aja untuk kepentingan bersama. Iya, kepentingan bersama dalam menjawab persoalan masyarakat. Gitu dia Pak Roy. Berarti tugas pokoknya aspirasi masyarakat disampaikan ke desa. Lebih tepatnya jembatan. Mual itu jembatan, dia cuma jembatan saja. Nah jembatan, kalau filosofi jembatan itu kan dia cuma tempat di mana masyarakat mampu melintas sampai ke titik kekuasaan. Kan gitu ya, sampai ke titik yang dituju. Itu aja BPD. Jadi nggak ada, hampir udah mana ya BPD udah nggak pakai, udah nggak boleh lah pakai dirinya, nggak boleh pakai ego sentral itu. Ego sentral nggak boleh. Jadi kalau apakah ada hal-hal yang khusus dalam aduan masyarakat ke BPD, contoh masalah drainase, masalah yang sensitif, misalnya ada pungutan liar, apakah ada batasan-batasan aduan untuk BPD? Enggak. Sepanjang itu memang dialami oleh masyarakat dan sifatnya merugikan, apalagi sifatnya merugikan, boleh. Berarti semua ya? Boleh. Pungli atau apa semua? Nanti kan tinggal kita masuk ke tahap berikutnya. Sebelum aspirasi ini kita laporkan ke kepala desa, ke pemerintah desa, kita godok dulu nih aspirasinya. Kita olah dulu sama 9 anggota. Kita bicarakan dulu itu barang. Bicarakan itu barang, memang layak ini kita ajukan. Dia memang nggak layak. Misal, kenapa dia dikatakan kagak boleh nggak layak? Misal, bahwa laporan dia itu sebenarnya laporan yang bersifat merugikan, gitu dia, merugikan orang banyak. Gitu. Ada juga laporan yang dari masyarakat, tapi ketika ini ada di eksekusi dia merugikan.
merugikan masyarakat banyak, ya bisa lah. Bisa lah. Ya, kita harus utamakan umum dulu, kepentingan umum dulu kan, gitu dulu. Jadi nggak semua laporan bos. Ada laporan yang memang harus saling-saling lah. Iyalah, saling-saling. Contoh, ya kan sederhana aja. Ya, habis maling kambing, ya. Rupanya kambingnya sebelum dijual hilang, dilapor sama BPD, kambingku hilang. Kambing dari mana? Nyolong semalam aja. Nggak mungkin diteruskan itu. Nggak tahu kan kalau kita teruskan gitu kan. Kira-kira gitu lah ya kan. Hancur lah. Yuk, jadi kamu lah kita. Iya kan bos? Kan gitu-gitu sih bos. Jadi nggak semua laporan itu, nggak semua laporan bisa dieksekusi. Karena itu kadang-kadang ya, namanya masyarakat kan. Kadang ya ini istriku suamiku mukul gitu kan bos, KDRT ya udahlah, nggak bisa lah itu dieksekusi, itu kan urusan rumah tangga dia kan, paling kita kasih, nggak bisa lah, masa pula kita bilang pak kades selesaikan itu kawan gitu kan, nggak bisa gitu juga bos kan, nggak semua laporan lah, ya kita memang mana laporan yang bila lah, memang itu maslahat umat sama masyarakat itu diutamakan. Iya, gitu kan. Kami gawat lah. Ya karena masyarakat ini apa? Cuma hanya dengar BPD itu ya. Apa BPD? Banyak nggak paham. Ya sebenarnya kan tadi mungkin apa ya, mungkin karena kurang maksimalnya, mungkin dianggap kurang maksimal, mungkin ya ini aja karena sudah tahunnya kan masyarakat ini ada apa-apa kan dong ada kadesnya juga bisa gitu juga karena dianggap ya nggak maksimal lah gitu. Ada juga ibu terapa cuman ya apa-apa biasalah, tapi intinya gini dia, intinya bahwa BPD itu adalah pihak yang dihadirkan dalam rangka memperkuat tim desa, memperkuat tim desa. Jadi semacam pemain bola yang apa itu bos? Kalau beli di luar negeri apa namanya itu bos? Wah, naturalisasi. Oh bukan ini apa? Itu namanya itu yang dikirim kan gitu lah. Iya. Pemain apa itu namanya cabutan tuh apa namanya itu bos? Tarkam. Kita macam beli pemain luar bos, macam timnas sekarang kan beli pemain luar kan. Wah, itu kita hadirkan dia untuk dalam memperkuat timnas. Kayak Pak Es tadi kan, dihadirkan dia untuk memperkuat. Itu dia. Itu dia bos posisi BPD itu. Jadi dia dihadirkan untuk itu, bukan untuk macam-macam. Oke, satu lagi Bang Ram. Apabila BPD menurut masyarakat tidak berfungsi dan tidak ada gunanya sekalipun, cuma buat nyemak aja, itu kemana lah masyarakat melapor? Nah, mungkin oknum ya itu bos, mungkin oknum. Kalau misalkan lembaganya nggak ada lah istilah apanya itu kan bos, temannya banyak polisi kan. Mungkin ada oknum mungkin yang nggak tahu lah ya kan oknum kan. Tapi gininya, kalau misalkan BPD itu dianggap tak maksimal ataupun kurang maksimal, ya bisa juga masyarakat melaporkan tentang kinerja BPD ini. Bisa, masyarakat boleh melaporkan tentang BPD ini ke desa, ke taman, karena dianggap kurang maksimal. Tapi laporan itu prinsipnya harus objektif, gitu dia, berdasarkan fakta lapangan. Gitu boleh yang kan akan diuji laporan itu kan bos. Balik lagi lah dia ke macam kita tadi berantem suami istri ya kan. Itu deh bos, ngopi bos. Santai aja. BPD, Badan Permusyawaratan ya. Desa. Luar biasa. Ya dengan
kejelasan Abang dan ini, jadi kita tahu apa fungsi BPD, apa kegunaan BPD. Ya. Jadi nggak hanya dengar itu BPD, itu BPD. Tapi kita nggak ngerti apa tugas dari BPD, apa fungsi dia sama kita. Ya, jadi gini bos, jadi kejebaknya kita bahwa salah satu tugas pokok, tugas fungsi pokok BPD nanti adalah pengawasan. Nah, pengawasannya itu bukan pengawasan teknis, pengawasan kebijakan. Contoh, pemerintah buat satu kebijakan, program Pak Blok atau drainase Paret. Nah, betul nggak itu terlaksana? Nah, gitu dia kebijakannya, bukan teknisnya, bukan kita BPD harus ngukur panjang paret betul nggak gitu sebenarnya, nggak gitu. Kebijakan. Dia lebih kepada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, itulah yang diawasi, bukan teknis. Teknis nanti ada lembaga lain lagi itu yang mengatur itu, yang kerjanya Adalah masing-masing. ya, dia cuma kerjanya mengawasi kebijakan, bukan mengawasi teknis kebijakan, bukan. Itu dia kadang-kadang kawan-kawan kan, pengawasan, udah kita awasi semuanya nih, paret ini pukul. Salah lu. Nggak gitu kamu, nggak gitu kan? Ya nggak ada lah di tempat kita, nggak ada kayak gitu. Masih kebijakannya. Kebijakan ya, prinsipnya kebijakan, bos. Apa bos? Nggak apa-apa. Bes patau gitu kan. Itu dia. Jadi di desa ini ada berapa lah Bang? Struktur di desa. Struktur apa nih? BPD? Seluruh kepala desa. Banyak. Kepala desa, kau desa ada satu paket FPI, apa namanya LKMD, Karang Taruna, BPD, nama ibu-ibu desa itu kan. PKK. Ya, nama wanita ya. Di situ ada juga itulah banyak lembaganya ada BPD lah nih yang memang dibentuk untuk semacam lebih aktif dia, lebih reaktif dia. Nah gitu dia, semacam itu ya BPD. Lebih reaktif dia dalam menangkap sinyal-sinyal sosial kan. Persoalan-persoalan sosial tadi dia harus lebih aktif. Gitu dia. Terus itu salah satunya pengawasan, harmonisasi, mengolah informasi. Ya itu tadi mengolah informasi, mengolah aspirasi. Nah itu mengolah, dia kelola itu barang. Kelola. Jadi sebelum jadi barang, dia kelola dulu itu sampai pasar. Betul nggak? Fix nggak? Fix. Mungkin kali. Enggak bisa langsung tutup, sampai kan nggak bisa gitu juga. Nanti kakek-kakek kepala desanya nggak bisa gitu. Soalnya harus profesional semua ya bos. Iya harus ini harus profesional. Yang pasti itulah dia. Yang pasti BPD dihadirkan bukan dalam rangka musuh abadi si kepala desa, bukan. Tapi dia dihadirkan dalam rangka memperkuat desa, dalam rangka membangun desa. Itulah. Jadi posisi dia memperkuat. Ah gitu. Ya sama lah kayak macam lebih cepat kita melaksanakan satu pekerjaan itu dengan tim ketimbang harus perseorangan, ya kan gitu lah ya, begitu gitu. Jadi nggak ada alasan untuk apa ya, gontok-gontokan, nggak ada itu alasan gitu. Nggak ada, harus, nggak boleh ini perang, nggak boleh kamu perang, jauh perang, nggak ada, nggak ada. Masa jabatan BPD berapa tahun? Sekarang muncul undang-undang baru bos, agak 8 tahun, dulu 6 tahun. Ikut dia. Kemarin kan baru dilantik juga di kantor kecamatan. Suasana kan bos, nggak apa, nah gitulah kira-kira kayak macam pengemis lagi ini. Jadi damai, harus memang harus akurat lah. Berarti BPD memang dia
peran penting. penting banget. Penting banget. Penting ya. Kalau tadi dengan penjelasan kan tugas pokok apa sih kan tim desa. Nah kadang-kadang kita gini bos, kadang kita gini ya, kan sebelum memasukkan rencana ini jadi program, ini masih rencana nih bos. Sebelum dia masuk jadi fix dia jadi program, di situ kan ada perang gagasan, kan ada tempur itu kan, ada perang gagasan itu kan, di situ ada perang gagasan. Nah, argumentasi siapa yang paling logis lah dalam menjawab persoalan di masyarakat itu yang digunakan. Nah terkadang ketika kita berargumentasi ini dianggap semacam perdebatan, semacam kita sinis, padahal enggak. Sinismenya kita gitu, macam sinisme ini kita ditipukan. Sebenarnya enggak lah, ya itu memang wajar gitu ya. Ya orang ini kan dalam rangka agar kita menemukan mana produk terbaik yang bisa kita inikan, gitu, bisa kita jalankan. Cari produk terbaik itu kan nggak bisa, udah ini nggak bisa kita bisa cepat gitu. Ada diskusinya, ada tuh, akhirnya itu bos. Jadi dia dihadirkan bukan dalam rangka harus kontra, enggak. Tapi dia memang mengawasi itu. Dan prinsip dia itu bagaimana menuangkan gagasan yang berdasarkan keinginan masyarakat itu. Argumentasi itu, gagasan itu harus berdasarkan keinginan masyarakat, dituangkan itu. Gitu kan. Jadi dia dihadirkan itu. Nah, aku secara pribadi, nggak usah pakai saya lah, bos, aku aja. Aku secara pribadi lebih suka dia menggunakan istilah apa ya, istilah kalau misalkan kita pakai istilah tempur nggak enak, atau istilah semacam ini dihadirkan musuhnya kepada saya itu nggak enak. Lebih suka aku pakai istilah inilah penguatan. Jadi BPD itu dihadirkan dalam rangka menguatkan dirinya kepada desa, gitu ya. Kadang tahu lah juga batalion di sini diambil. Ada yang dan desa-desa kita tinggali semua tidak ada masalah. Oke, kita tutup, kita undur diri di podcast Pak Randy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.